Bapa, kembali kami datang pagi hari ini menghadap tata kasih karunia-Mu, karena kami menyadari kalau bukan karena Tuhan, kami tidak dapat menjalani sepanjang hari ini. Kami ingin menjadi sama seperti Engkau, Tuhan, menjadi seperti Kristus. Itu yang menjadi kerinduan kami. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, memuliakan nama-Mu. Jadikan kami menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Oleh karena firman-Mu yang membentuk kami. Oleh karena firman-Mu yang menjadikan kami menjadi segambar dan serupa dengan Engkau di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kembali lagi saya menyapa saudara yang dikasih Tuhan. Shalom buat kita semua yang sudah bersama-sama berkumpul pagi hari ini. Saya percaya Tuhan sedang menanti kita untuk memberkati kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita semangat yang baru untuk menjalani hari-hari kita sepanjang hari ini. Baik, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, jika pada hari yang lalu kita sudah belajar tentang perubahan dan bagaimana kita memulainya, yaitu kita mulai dari diri kita sendiri, bukan menuntut orang lain. Dan mulailah sekarang, jangan nanti, jangan besok, jangan tunggu akhir tahun. Mulailah dari saat ini. Mulailah dari hal-hal yang kecil, perkara-perkara sederhana. Nah, hari ini kita akan belajar
tentang apakah maksudnya serupa dengan dunia ini. Kalau kita baca ayat yang dalam Roma 12 ayat 2 yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 25. Namun ayatnya tidak akan kita baca semua, kita hanya baca ayat yang kelima sampai ke 11 aja. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Iya, Bapak Ibu yang saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang dua hal, yaitu perubahan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dua hal itu adalah, yang pertama adalah saya menyebutnya dengan 2M gitu ya. 2M. 2M yang pertama adalah yaitu mematikan. Nah, dikatakan tadi dalam firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apakah itu yang duniawi? Dia menjelaskan di sana, dijelaskan firman Tuhan di sana, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Ya, mungkin sedikit saya menjelaskan kalau di dalam bahasa Indonesia sepertinya memang istilah-istilah ini sangat mirip gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya cukup kita bisa bedakan gitu. Ternyata ada maksud yang berbeda penekanannya dalam setiap kata yang disebutkan seperti itu. Nah, ketika berbicara tentang percabulan, maksud dari perkataan ini adalah lebih kepada pornografi, yaitu kecanduan akan mungkin konten-konten yang bersifatnya pornografi, seksual gitu ya. Kecanduan untuk melihat ya mungkin perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Nah, kenajisan ini kurang lebih hampir sama, tapi lebih mengarah kepada sesuatu yang tidak murni, yang tidak suci seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah nafsu yang rusak, nafsu yang keji. Sebetulnya nafsu itu adalah sesuatu yang positif, tetapi ketika dia ditambah dengan hawa nafsu, akhirnya dia menjadi sesuatu yang menjadi negatif seperti itu. Nah, ada lagi nafsu jahat. Nafsu jahat ini adalah keinginan, hasrat yang sifatnya menyusahkan orang lain, merugikan orang lain, merusak dan merusak. Yang berikutnya adalah keserakahan. Keserakahan ini adalah orang yang ingin memiliki lebih banyak, orang yang ingin memiliki apa yang orang lain punya, termasuk juga rakus akan keuntungan, tamak. Rakus akan keuntungan artinya sejatinya ini sangat mudah kita temukan di dalam ketika orang berjualan. Apakah itu di pasar, apakah itu di warung gitu ya. Mereka sudah mengambil untung dari selisih harga, tetapi kemudian mereka mengurangi timbangan. Misalnya timbangan 1 kilo mereka buat menjadi 9 on, menjadi 8 on. Dan saya berdoa dan saya berharap tidak ada di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan ini yang masih melakukan praktek-praktek yang demikian. Ini harus kita matikan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dimatikan artinya di stop gitu ya. Dimatikan artinya tidak dikasih lagi kesempatan dan ruang untuk hal-hal itu berkembang di dalam pikiran kita. Ini adalah M pertama yang harus kita lakukan. Artinya mematikan, menyetop percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Ini harusnya tidak ada lagi di dalam karakter kita, di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Kalau hal ini masih ada, saya berdoa supaya setiap kita segera bertobat dan mengaku dosa di hadapan Tuhan Yesus. Nah, berikutnya saudaraku, M yang kedua adalah yang harus kita lakukan adalah dikatakan buanglah. Tetapi sekarang
Buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Iya, hal yang kedua adalah yang harus kita lakukan. M yang kedua adalah yaitu dengan membuang. Apakah yang harus kita buang? Yang pertama adalah marah. Marah yang dimaksud di sini bukan marah. Misalnya kita ada orang melakukan kesalahan, lalu kita marah. Nah, kemarahan yang di sini adalah kemarahan yang sangat dalam. Artinya timbul keinginan untuk melakukan sesuatu, melampiaskan amarahnya. Marah yang dimaksud di sini adalah kemarahan dengan hasrat sampai memburu, mengejar, sampai ketemu. Dan dia ketika bertemu, dia akan melampiaskan kemarahannya. Mungkin dengan cara, apakah dia dibunuh, apakah akan dipukul, apakah akan seperti apa. Itu adalah marah yang dimaksud, itu adalah seperti itu. Yang berikutnya adalah geram. Kata geram di sini bukan kata geram yang biasa kita temukan, misalnya orang melihat bayi lucu, gemes gitu ya, geram, bukan. Tapi kata di sini geram adalah kata yang dipakai sama seperti ketika Kain membunuh adiknya, yaitu merencanakan pembunuhan. Artinya kegeraman yang disebabkan oleh rasa benci, rasa dengki. Yang ketiga adalah kejahatan. Kejahatan di sini adalah kedengkian, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nah, saya berdoa supaya sifat ini tidak ada lagi sedikit pun di antara kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terlebih yang pagi hari ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Kita harus senang jika teman kita berhasil. Kita harus senang jika partner kita di kantor, partner di pelayanan, dia menerima promosi, dipercayakan hal yang lebih besar daripada kita. Kita harus turut bersukacita dan bergembira atas apa yang mereka capai itu. Bukan sebaliknya. Bukan kita menjadi cemburu dan mengatakan, kan saya lebih baik dari dia, tapi kenapa dia yang dipilih? Kan saya lebih pintar dari dia, kenapa dia yang dipilih? Bukan seperti itu, saudara ya. Nah, yang berikutnya adalah fitnah. Fitnah adalah berbicara jahat, mengatakan hal-hal yang mungkin tidak dia lihat, tidak dia tahu, mungkin mengarang-arang gitu ya, yang tujuannya menjelekkan orang lain. Ya, saya berdoa saudara dikasih Tuhan dimanapun kita berada, dua hal ini jangan lagi ada dan hidup di dalam kehidupan kita. Iya, pagi hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama adalah tadi, M yang pertama adalah mematikan. Jangan lagi izinkan percabulan, kenajisan hawa nafsu, dan nafsu jahat, keserakahan bertumbuh dan berkembang biak di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Jangan kita izinkan lagi hal ini menguasai kita. Dan yang berikutnya adalah membuang. Ya, buanglah marah, geram, kejahatan, dan fitnah dari dalam kehidupan kita. Mari kita mengizinkan Tuhan membalut luka kita, menolong kita, menyembuhkan kita, supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat, menjadi perabot-perabot yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mendengarkan dua hal yang harus kami kerjakan untuk terus berubah ya Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, untuk kami bisa mematikan segala perbuatan-perbuatan daging kami ya Tuhan. Dan juga tolong kami Tuhan untuk bisa membuang Tuhan segala amarah, kegeraman, kejahatan, dan fitnah yang mungkin masih ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus, tapi karena Roh-Mu lah yang memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, bagimu segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian kita. Kita berjumpa kembali di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.